Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alin Trisnawati, NPM 1804041013, jurusan Ekonomi Syariah. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi guna untuk memenuhi mata kuliah fiskal dan moneter dosen pengampu Ibu Lela Anita. Adapun yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu mengenai tentang aspek-aspek administratif dari kebijakan fiskal. Adapun masalah utama administrasi keuangan adalah masalah pengambilan keputusan, kebijakan, dan pelaksanaan dalam yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, akuntansi, laporan pelaksanaan, dan pengawasan atas pengadaan dana di satu pihak serta penggunaan dana lainnya. Adapun pihak administrasi keuangan itu dikelompokkan ke dalam 5 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan ketatalaksanaan keuangan, pendekatan keuangan negara, pendekatan administrasi negara termasuk administrasi pembangunan, pendekatan sejarah berkembang sistem anggaran, kemudian yang terakhir pendekatan organisasi sebagai sistem terbuka. Adapun pendekatan ketatalaksanaan keuangan itu merupakan administrasi keuangan yang mencakup fungsi perencanaan keuangan, ketatalaksanaan penggunaan dana, penyediaan atau penggunaan dana yang diperlukan. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan keuangan negara. Adapun bila administrasi keuangan tersebut itu ditinjau dari sudut pendekatan keuangan negara, maka pembahasan itu mencakup seluruh keuangan badan hukum publik, baik keuangan negara maupun keuangan badan hukum yang lebih ditekankan pada segi-segi yang berkaitan dengan pengeluaran negara, pendapatan negara, perpajakan, hutang negara, dan anggaran negara. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan administrasi negara. Jadi dari sudut administrasi negara itu ada dua segi yang berkaitan dengan administrasi keuangan. Yang pertama yaitu merupakan bidang keuangan yang mencakup luas, kemudian yang kedua itu merupakan bagian dari administrasi negara. Adapun administrasi keuangan itu terdiri dari serangkaian langkah yang mana dana tersebut itu disediakan untuk pejabat-pejabat tertentu. Kemudian menurut prosedur-prosedur yang dapat menjamin pertanggungjawaban yang sah dan menjamin daya guna penggunaan dana tersebut. Kemudian bagaimana utamanya adalah anggaran belanja, pembukuan, pembelian, dan persediaan. Anggaran belanja adalah perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang seimbang untuk suatu waktu tertentu. Kemudian administrasi keuangan itu mencakup 5 segi kebijaksanaan nasional yang terpisah-pisah. Yang pertama yaitu kebijaksanaan ekonomi, yang mana menyangkut hubungan antara pengeluaran pemerintah dan semua pendapatan lainnya. Kemudian yang kedua kebijaksanaan utang, atau bagaimana pemerintah itu mengadakan dan membayar kembali utang-utang. Yang ketiga yaitu kebijaksanaan pendapatan, atau yang disebutkan menentukan besarnya secara relatif dari berbagai sumber penerimaan serta persoalan pajak-pajak yang harus dikenakan. Yang keempat kebijaksanaan pengeluaran, yang kelima kebijaksanaan pelaksanaan, dan kemudian kebijakan-kebijakan fiskal itu mempertimbangkan pengaruh dari administrasi keuangan pemerintah terhadap keseluruhan pola tingkah laku kehidupan ekonomi bangsa, bukan semata-mata penemuan sumber penerimaan itu untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran, tetapi juga pada masalah-masalah perpajakan, hubungan pengeluaran pemerintah pada perekonomian itu menimbulkan sehingga bisa dimengerti peranan dan pengaturan pemerintahan dalam bidang perekonomian nasional. Kemudian masalah kebijaksanaan fiskal demikian penting dalam rangka memberikan kerangka dasar untuk proses anggaran. Kemudian yang tentang pendekatan sejarah perkembangan sistem anggaran. Menurut Robert Anthony itu memperkenalkan 3 proses administrasi yang berbeda. Yang pertama yaitu tentang perencanaan strategis, kemudian yang kedua pengawasan ketatalaksanaan, dan yang terakhir itu tentang pengawasan operasional. Gagasan ini itu mempengaruhi pada tokoh-tokoh yang memperkembangkan SIPPA.
Kemudian yang terakhir ini tentang organisasi sebagai sistem terbuka. Adapun organisasi keuangan itu terdiri atas 5 unsur. Yang pertama yaitu tentang unsur tujuan dan nilai, yang mana itu diperoleh dari lingkungan sosial budaya. Kemudian yang kedua yaitu unsur teknis atau spesialisasi pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi organisasi keuangan. Yang ketiga yaitu unsur psikososial atau yang disebut itu menunjukkan hubungan sosial vertikal maupun horizontal atau faktor motivasional. Kemudian yang keempat itu unsur struktural atau yang disebut menunjukkan cara-cara melakukan spesialisasi dan koordinasi struktur organisasi, struktur wewenang, struktur program, struktur perencanaan, prosedur keuangan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu unsur yang mencakup keseluruhan unsur dari OK, baik dengan lingkungan khusus maupun lingkungan umum. Jadi kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.